duluan, Pak. Teman-teman, ini temuan kedua ya dari DPP Indonesia Gemilang. Coba lihat nih, di mana ini? Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Kenteng. Ya kan? TPS, coba lihat nih ya, TPS-nya angkanya 002. Coba lihat, TPS, ingat ya, TPS 002. Coba lihat perolehannya Prabowo, 561.000, setengah juta orang. Masa satu TPS pemilihnya setengah juta? Jadi ini super ngacau ini. Ya kan? Masa satu TPS pemilihnya setengah juta orang dan memenangkan Prabowo? Ah, ngaco ini. Oke, viralkan nih teman-teman semuanya. Jelas ini kesalahan. Bukan apa-apa, supaya segera diperbaiki oleh KPU. Betul nggak? Oke, Assalamualaikum. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya Hersbuno Arif dari Forum News Network. Kalau Anda memperhatikan Sirekap KPU, ini pasti sekarang ini banyak sekali yang uring-uringan ya. Bagaimana mungkin ada ada yang bertanya begini, ini Sirekap yang tugasnya merekap suara Pilpres atau memarkup? Nah, nah di TikTok itu saya juga menonton itu ada pernyataan dari Khairul Anaswaidi. Ini ahli IT dari ITB yang saya ingat dulu pada tahun 2019 pernah jadi saksi IT di Mahkamah Konstitusi dari paslon 02 Prabowo Sandi. Nah, coba saya ajak Anda untuk ngobrol langsung dengan Anas, saya memanggilnya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaraku jelas, Mas? Jelas. Oke. Mas, nggak berubah wajahmu ya. Dari 5 tahun yang lalu bahkan lebih imut sekarang kelihatannya ya. Ya, efek filter mungkin kan makin canggih ya sekarang. Oke. Ini bagaimana ini ya? Sekarang itu orang banyak bingung soal Sirekap ini. Dan saya sih memang nonton Anda di TikTok ada. Tapi mungkin lebih enak kalau kita ngobrol di sini bisa lebih panjang gitu ya. Nas menjelaskannya ya. Ya, tadi koreksi dulu ya Mas, aku bukan saksi ahli di MK. Apa itu? Di mana itu? Saksi fakta kalau di MK, kalau saksi ahli. Oh, bukan saksi ahli, saksi fakta. Beda-beda ya saksi ahli dan fakta itu ya. Ya. Fakta yang aku beberkan adalah hasil keahlian tertentu gitu. Ya, silakan. Ahlinya waktu itu dibatasin hanya 2. Maka aku ditaruh di saksi fakta, tapi nanti ditanya apa hasil kerja robot-robot Anda. Nah, itu pinternya pengacara. Jadi nanya hasil kerjanya si robot, jadi fakta kan? Ya. Ini soal robot, waktu itu robot situng kalau dulu ya istilahnya ya. Ya, robot situng. Nah, jadi kalau robot situng itu case-nya bukan di MK, tapi di Bawaslu. Dan waktu itu yang menghadirkan aku sebagai ahli itu di Bawaslu. Dan di Bawaslu itu kita menang. Menang di Bawaslu. Bawaslu itu memutuskan bahwa itu bisa di-search ya linknya, bahwa situng KPU itu harus diperbaiki. Dan waktu itu aku cukup banyak memberi masukan dan KPU itu tidak membantah, memang mengakui, dan beberapa saranku sudah dikerjakan sejak tahun 2020 oleh KPU, yaitu menambahkan kolom isian itu seperti LJK itu Mas, ada yang diarsir di bawahnya, sehingga kalau di scan itu bisa dimengerti gitu. Nah, mungkin seharusnya sekarang ya, selain membaca angka-angka dalam bentuk tulisan, tapi juga yang arsiran itu seharusnya. Jadi ada 2 teknologi yang aku lihat bisa diterapkan dari gambar C1 yang sekarang diupload. Sekarang bahasa komputer maksudnya ya, arsiran itu yang bisa dibaca oleh bahasa komputer lah gitu kira-kira mudahnya ya. Nah, ada metode merecognize, mendeteksi lah atau mentranslate dari gambar menjadi angka gitu ya, menjadi angka. Ya.
Menarik itu. Nah, sekarang ini kok angka-angkanya itu bikin kaget kan, dan orang semua tahu bahwa TPS itu maksimal ada 300, tapi angka-angka dari paslon 02 itu kok ada yang 500, 600, bahkan sampai 800 gitu. Dan saya baca malah katanya di satu daerah bisa sampai di luar negeri atau di mana itu sampai ribuan gitu angkanya. Ini gimana ceritanya ini? Pagi ini saya dapat video ada yang sempat 500 juta tuh 500.000 berapa di satu TPS. Iya, iya, iya. Oke, gimana itu ceritanya ini? Ya bagi kita orang IT ya, ya semualah, nggak perlu ahli-ahli banget gitu ya. Hmm. Kalau aku kan boleh dibilang ahli, boleh dibilang praktisi lah lebih pasnya. Hmm. Kalau dibilang ahli sama orang ya biasalah diviralkan, masa aku bantah dibilang ahli ya alhamdulillah. Kalaupun enggak, malah aku praktisi kan gitu. Nah, itu jadi geli bagi kita gitu. Jangankan orang IT, orang biasa aja jadi ketawa gitu kan, yang bukan bidangnya pun kok jadi gini gitu. Kita kan nggak bego-bego amat lah gitu kan. Jadi seharusnya kalaupun mau merekayasa, seandainya pun direkayasa, itu kan harusnya ada batasan tertentu yang orang jadi tidak tahu gitu. Kalau direkayasa seharusnya sedikit lebih smart gitu, tapi ternyata kan bisa melebihi 309 gitu ya. Kan ketentuan dari KPU itu ada 3% tambahan dari batas maksimal DPT. Nah, satu DPT kan maksimal 300. Jadi 309 batasnya harusnya. Satu TPS ya, satu TPS Ya, 300 ya. Terus. mungkin codingnya itu mungkin dia tidak tahu bahwa ada batasan itu, sehingga ketika terjadi semacam proses apa namanya infiltrasi atau boleh bilang rangkaian logika tambahan yang tidak seharusnya dilakukan itu tidak sempurna gitu. Intinya kalau saya melihat gejala yang sudah kita deteksi itu hasil OCR dari pembacaan tulisan itu menjadi angka digital, jadi teks yang dimengerti dan bisa dimasukkan ke database, itu ada perubahan-perubahan yang paling banyak itu dari angka pertama atau digit pertama yang tulisannya 0 dan 1. Itu yang paling banyak diubah. Karena memang salah satu kelemahan OCR adalah yaitu angka-angka yang mirip bisa dibaca berbeda gitu. Bisa jadi itu menjadi semacam jawaban yang disiapkan gitu ya, bahwa itu adalah kelemahan dari OCR itu sendiri. Tapi seharusnya kan diverifikasi dulu oleh petugas ya, angka yang dimengerti oleh aplikasi atau sistem back-end dari si aplikasi itu harusnya tampil dulu sebelum dikirim. Tampil apakah benar angkanya seperti ini gitu. Jadi proses mempermudah cara input saja gitu. Tapi seharusnya tanpa teknologi itu pun orang biar memasukkan aja sendiri kan nggak ada masalah, cuma tiga kotak doang kan gitu. Nah, kenapa jadi harus pakai OCR yang berpotensi untuk keliru? Dan kalaupun keliru ya, kok kelirunya sistematis gitu ya. Jadi kalau kelirunya ini seperti itu gitu ya, sesuatu yang aneh. Dan bahkan ada beberapa temuan yang dikirim oleh teman-teman ke aku, itu memang angka nolnya pun diganti 8 dari sejak di C1-nya gitu. Oh, ada juga yang sejak melakukan kecurangan sejak di C1 ya, ada ya? Ya, C1-nya tuh yang tadinya 0 jadi 8. Kemudian ya bisa dibayangkan kalau digit pertama dari 3 digit itu kan ratusan, berarti 8 kali 100, 800 tuh ngambilnya. Kalau 1 jadi 4 ngambil 300, kalau 1 jadi 7 ngambilnya 600. Ya bisa dibayangkan kalau aku istilahkan itu meledak gitu, angkanya meledak. Anggaplah misalnya ini terjadi di 10% saja gitu ya. 10% TPS bisa disimulasi kalau 800.000 TPS ambil 300 lah minimal misalnya. 300 kali 80.000, 24 juta. Gede sekali itu angka itu. Mungkin itu kalau dibandingkan dengan jumlah partisipasi masyarakat bisa 25%. Atau kalau benar 200 juta itu sekitar 12,5%. Suatu angka yang fantastis ya untuk 3 calon gitu ya. 2 calon aja itu sudah mengalahkan jauh gitu. Apalagi 3 calon terus beda 12,5% misalnya. Ya bisa dibayangkan kalau 10% aja yang mengalami gitu ya. Ya berarti
puluhan juta, bahkan likuran juta, bisa puluhan juta, dan itu berbahaya bagi perhitungan ini. Jadi tidak percaya kan orang dengan hasil itu. Dan tadi malam Ketua KPU sudah mengakui bahwa ada kesalahan di langkah itu, sehingga akan segera diperbaiki gitu. Seperti itu kan terakhir tadi malam. Ya. Oke, pertanyaannya ini kelihatannya kalau toh katakanlah ini ada kesalahan gitu ya, kesalahan komputer, bukan human error gitu ya, tapi kesalahan komputer. Kenapa konsisten ya? Kelihatannya kalau tidak salah, coba Anda mungkin koreksi saya kalau salah. Itu angka yang bertambah itu adalah paslon 02 gitu, dan ada intensi yang berkurang 03. Benar nggak itu seperti itu? Ya, sejauh yang kita temukan seperti itu. Makanya aplikasinya perlu diamankan, itu di audit digital forensik seharusnya ya. Tapi memang KPU masih punya waktu lah untuk memperbaiki. Artinya ini hanya menjadi bukti awal bahwa ada gejala seperti itu. Kita kan sebagai masyarakat maupun mungkin sebagai tim paslon belum pernah mungkin ya dipanggil untuk menguji coba itu gitu. Kalau tidak dilibatkan sebagai tim evaluator atau calon peserta kontestasi pemilu ini tidak tahu dengan aplikasi itu, maka dia harusnya diaudit dulu oleh pihak ketiga yang independen seharusnya, bahwa itu sudah layak gitu. Tapi kembalilah, mungkin masalah anggaran apa segala macam bisa jadi alasan gitu ya. Tapi setidaknya kalau masalah inputan ini udah salah, itu ibaratnya ada 1000 testing terhadap suatu standar aplikasi. Itu pertanyaan pertama itu, Mas. Jadi masalah kalau aku istilahkan itu negatif test. Kalau dimasukkan angka yang salah, diterima enggak gitu. Angka yang salah itu ya seperti yang Mas Hersu tadi tanya, kan maksimal 300 gitu atau 309, kenapa ini bisa sekian banyak gitu kan, meledak gitu. Nah itu seharusnya itu testing pertama itu. Gimana kalau diinput dengan angka lebih dari itu, apakah sistem menerima gitu. Nah kalau menerima itu harusnya dikarantina dulu. Kalau tidak diterima ya dari awal tidak masuk ke sistem gitu. Kalaupun diterima itu tidak dihitung dulu, harus dibenerin dulu, dicek dulu gambarnya seperti apa, baru dimasukkan ke database yang sesuai gitu kan. Bisa itu ya, semacam kayak auto reject, otomatis menolak kalau angkanya melebihi 300 itu bisa ya harusnya dalam program. Ya, itu teknik validasi gitu. Itu biasa dalam programming. Misalnya Mas Hersu beli tiket pesawat, diminta nomor KTP, kemudian Mas Hersu kebalik tempatnya antara nama sama KTP, kan pasti ditolak. Karena yang KTP angka NIK-nya gitu ya. Nama harus huruf, tapi Mas Hersu mengetikkan huruf di nama, itu harus ditolak kan. Itu mengisi gitu. Misalnya email nggak ada tanda @-nya kan ditolak, berarti belum selesai gitu. Nah itu teknik validasi biasa dalam programming itu. Dalam pembuatan aplikasi di front end-nya itu harus seperti itu. Jadi sebelum dikirim ke server itu di level aplikasinya aja udah bisa ditolak sebetulnya gitu. Tidak perlu ada komunikasi dengan server gitu. Bahkan dalam kondisi disconnect dengan internet pun itu harusnya udah ditolak gitu. Nah, ini testing pertama dalam suatu standar aplikasi. Tapi kalau ini bisa lolos gitu. Dan kalaupun lolos, oke, ambil aja dulu. Anggaplah orang ini awam ya, si petugas. Oke, ambil dulu. Tapi setidaknya di KPU ada tim verifikator gitu kan. Bahwa ini tidak layak tayang gitu. Apa bedanya yang belum diinput dengan yang diinput salah? Kan harusnya sama-sama belum tayang gitu. Seharusnya gitu. Ya. Itu Mas Hersu. Ya, pertanyaan orang ini kan kemudian orang langsung curiga karena tadi itu kok polanya baku kalau ada kesalahan. Kalau kesalahan kan mestinya random gitu ya, tidak baku seperti itu. Ya. Yang kedua itu kemudian juga kemarin ribut dan udah jadi berita di mana-mana bahwa pada hari pelaksanaan hari H pemilu itu sistem itu down ya di KPU, dan orang kemudian curiga ini kan pada saat bersamaan berlangsung quick count. Apakah ini targetnya menunggu hasil quick count dan kemudian baru disamakan dengan hasil quick count? Kan ada kecurigaan semacam itu gitu. Wajar nggak ada muncul kecurigaan semacam itu? Kalau ditanya masalah sistem, ini sistematis gitu kalau bahasa awamnya. Kalau di program ini sudah ada logiknya, sudah ada rangkaian logikanya atau algoritma gitu.
kalau aku melihat kecurigaan tuh ada di dalam manipulasi angka-angka yang masuk gitu ya. Angka 0 karena mirip 8 ya udah ganti 8 aman gitu kan. 1 diganti 4 atau 7 kan memang agak mirip gitu secara ini secara logik pembacaan angka 7 sama 1 itu kan ada 2 coretan gitu. Satu gitu kan kalau ada ekornya itu kan 1 tuh mirip 7 cara nulisnya gitu. Jadi mungkin tadinya disiapkan sebagai jawaban seandainya ditemukan gitu ya. Tapi ini kan ternyata terlalu banyak dan ngubahnya itu sampai melebihi yang 309 tadi gitu ya. Jadi seharusnya ya lebih smart lagi seharusnya kalau mau sistematis gitu ya. Bayangkan kalau kita menghadirkan bukti-bukti yang ada di medsos misalnya dikumpulin ada 1000 misalnya. Terus 800.000 dibandingkan 1000 kan nanti dianggap sedikit ya kan. Bisa diabaikan gitu bahasanya. Tapi tadi ada juga yang sampai 500.000 loh satu TPS gitu. Cepat atau lambat itu akan ketahuan. Cuma maksud saya gini, kita kan dalam proses sengketa pemilu ini ada waktu yang sangat singkat, baik sidangnya maupun waktu untuk mengoleksi bukti-bukti ya. Jadi memang seharusnya untuk menyisir ini semua 800.000 titik lebih itu harus pakai sistem juga gitu seharusnya gitu. Nggak bisa ya kita ambil ini sebagai sebuah sampel kalau dalam kasus ini nggak bisa ya? Ya menurut saya harus banyak ya. Kalau sampling itu pasti nanti Hakim MK yang memutuskan yang dianggap signifikan itu berapa kalau bicara angka. Tapi kalau bicara sistematis tadi maka tidak harus angka, bisa jadi pola yang dibaca gitu kan. Bahwa ini memang sistem disiapkan secara terencana akan seperti ini gitu. Tapi tadi malam kan Pak Hasim bahwa memang ada kesalahan di sini dan akan segera dikoreksi gitu. Tapi kan kita dulu juga begitu keputusan Bawaslu bahwa sistem akan dikoreksi itu tidak pernah dilaksanakan sampai hari akhir, bahkan tidak selesai kan gitu sampai sidang MK situng itu nggak selesai gitu, nggak terinput. Nah oleh karena itu harusnya ada inisiatif ya untuk bikin sistem penyisiran seperti yang saya lakukan 2019 bikin robot untuk mendeteksi ya keganjilan ini dan saya kan motret dulu hampir tiap menit ya dapat data sehingga kelihatan nanti satu TPS itu pernah diisi berapa, kemudian berubah apa tidak sampai akhir gitu. Kalau berubah kelihatan berapa kali berubah, angkanya berapa aja gitu, kapan diubahnya itu kan kita bisa deteksi. Ya. Nah, tapi yang menariknya kan begini ya, saya juga menonton sebuah video yang menunjukkan bahwa ketika mereka ada kesalahan gitu untuk 01 yang itu bisa diubah angkanya begitu ya, 03 juga bisa diubah. Tapi ketika kemudian mau mengubah 02 kok itu terkunci sistemnya. Itu bagaimana menjelaskannya secara bahasa komputer gitu? Ya itu berarti memang sudah diprogram begitu. Artinya ada rancangan aplikasi yang dibuat seperti itu. Berarti sudah sistematis itu. Sudah terencana. Karena seharusnya kan semuanya bisa diedit gitu ya. Kalau ada salah satu yang tidak bisa diedit maka bisa kita lihat tuh sebagai kita buktikan kan memang itu ada gitu dan banyak bukan hanya satu yang mengalami itu. Dan itu pun bisa disetting di daerah mana yang bisa begitu, di daerah mana, di daerah lain mungkin enggak, misalnya di daerah perkotaan yang berpendidikan nggak bisa misalnya, bisa gitu normal misalnya, tapi di daerah lain sesuai dengan user ID dari pengguna misalnya, oke di sini dianggap orang itu tidak meriksa lagi dan sebagainya atau tidak mempermasalahkan, dibikinlah mungkin seperti itu gitu. Jadi logik seperti itu bisa disiapkan gitu. Condition gitu namanya condition tuh. Jadi dibikin condition if apa maka apa. Jadi itu sudah disiapkan script yang gitu. Ya. Nah, kalau Anda bandingkan kekacauan di dulu situng pada 2019 sama Sirekap ini
lebih parah mana sejauh ini? Lebih brutal sekarang ya, Oh jauh ya. brutal ya, nyebutnya brutal sekarang ya. Iya, karena kan angkanya langsung berubah seperti itu ya. Sekian besar lah gitu. Kalau dulu apa namanya, banyaknya itu justru di C1-nya yang bermasalah. Oh, oke. Kemudian di input, tapi masih dalam batasan yang 300-an itu. Gitu. Ada yang melebihi juga banyak waktu itu. Tapi tidak sebanyak sekarang, setelanjang sekarang, bahkan mengubah 0 dalam posisi ratusan menjadi 8 itu kan sekali gitu. Ada bahkan yang 4 digit di daerah Papua gitu yang saya dapat itu kan. Jadi ini aneh gitu. Sebenarnya kan teknik validasi dalam proses input itu kan sederhana sekali gitu. Tapi itu pun ya boleh dibilang kok dilanggar lah gitu ya sistem perancangan aplikasi apa gitu. Nah ini apa yang Anda bisa simpulkan sebenarnya dari kekacauan di Sirekap ini? Karena kan tadi Anda menyatakan bahwa pada waktu 2019 Anda melakukan pengaduan ke Bawaslu dan kemudian ada rekomendasi untuk diperbaiki gitu. Tapi kan logikanya diperbaiki itu kan juga untuk pemilu sekarang 2024. Kenapa terjadi malah lebih parah? Justru harus diperbaikinya waktu itu 2019 tuh diperbaiki sebelum proses pemilu selesai. Tapi itu pun tidak kan sampai ke sidang sengketa pemilu. Nah kalau harusnya udah berbeda lagi sistemnya seharusnya. Atau selain diperbaiki masih bisa bikin yang baru lah gitu ya. Kalau melihat seperti ini kok kayaknya baru ini. Baik, tapi diganti mungkin ya. Nah seharusnya ini harus diuji dulu ya, nggak nunggu di hari H seperti ini gitu ya. Kemudian tadi saya jadi ingat pertanyaan pada hari pertama sempat mati ya. Oh iya sempat mati ya. Jadi ingat saya. Jadi ya itu kecurigaan aja. Kalau itu kan nggak bisa kita buktikan ya. Kenapa mati? Apakah menunggu hasil quick count dan sebagainya? Itu kecurigaan aja. Itu tidak bisa dibuktikan secara IT karena secara sistem apapun bisa mati gitu. Cuman kok aneh kok tidak ada backup di hari itu, apalagi kan seharusnya sistem KPU itu ada di RC-nya. Jadi paling tidak halaman depan gitu ya. Itu tidak boleh down lah gitu. Ini kan teknologi biasa dalam infrastruktur dan di RC itu pasti ada anggarannya, di KPU bisa dicek tuh pasti ada itu. Di RC itu Disaster Recovery Center ya. Jadi kalau satu server ini mati, maka ada penggantinya langsung gitu, dia switch gitu kan. Jadi apa namanya menjadi aneh kenapa mati gitu. Dan bikin orang juga. Tapi ya apa ya kalau kita bicara yang sekarang yang masih mati itu ini yang sistem pengecekan cek DPT online itu. Tadi malam saya cek masih mati, kayaknya sekarang pun masih mati gitu. Jadi ini aneh pada saat kita harus bicara data, kita bicara informasi, kok malah mati di hari-hari penyelenggaraan gitu, apalagi hari pertama kan sensitif sekali dan tuduhan-tuduhan bisa muncul. Nah menarik nih, Anda bicara soal tuduhan ini karena ini beredar juga luas di media sosial soal website hostingnya ya. Itu disebutkan bahwa ini masih terhubung dengan data centernya cloud asal Cina Alibaba gitu ya disebutnya gitu. Bahkan ada ini IP address versionnya dan sebagainya. Ini apakah ada pengaruhnya ini hal semacam itu di mana itu websitenya di hostingnya gitu? Iya, jadi itu lebih ke regulasi kalau itu. Kalau secara teknologi mau ditaruh di mana aja nggak ada masalah ya. Secara teknologi yang penting memenuhi ISO 27001 ya sistem security-nya. Istilahnya secara teknis itu nggak ada masalah mau ditaruh dimanapun. Hanya makin jauh tentu akan ada latensi atau kelambatan gitu, potensi kelambatan. Tapi belum tentu jadi lambat juga. Kadang lokal lebih lambat juga. Cuma kalau secara peraturan kan harusnya ada di Indonesia data-data yang mengandung data sensitif, terutama mengandung data warga negara dan sebagainya, itu harusnya ada di dalam negeri. Itu regulasinya. Kalau luar gitu ya,
perlu ditelusuri juga apakah benar-benar di luar, karena kan sekarang Alibaba juga sudah ada di Indonesia. Ya, 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 ya. Ya ini secara teknis tidak masalah, tidak menjadi kecurangan, ini masalah regulasi aja kalau itu. Ya. Tidak hanya dengan kecurangan terus dihack dan sebagainya, enggak. Jadi itu sih nggak usah dilebih-lebihkan, nggak masalah lah itu. Ya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini nih, orang kemudian kan ini bukan orang, maksudnya KPU kan sebenarnya dengan mudah menjawab bahwa sebenarnya kalau toh ada kekacauan apapun di situng atau dulu situng sekarang di Sirekap itu nggak akan mempengaruhi hasil karena tetap saja undang-undangnya ini akan menggunakan real count gitu ya, yang bukan quick count yang digunakan atau bukan Sirekap juga gitu yang digunakan. Gimana itu menjelasnya? Artinya manual, jadi perhitungan manual yang akan digunakan. Yang berjenjang ya. Ya, ya. Ya, semuanya mengatakan sepertinya takluk dengan jawaban itu, tapi seharusnya nggak begitu. Jadi dalam undang-undang ITE menyiarkan informasi yang salah itu kan tidak boleh juga gitu. Kalau tujuannya cuma pembanding karena ditulis disclaimer ini hanya ya untuk monitoring gitu ya, ya itu kan aja. Cuman kan buat apa ada sistem ini kalau tidak menjadi alat kontrol gitu ya? Pada akhirnya nggak dipakai misalnya. Logikanya ini habis triliunan untuk IT tapi akhirnya nggak dipakai gitu kan. Jadi aneh karena gini, proses manual pun itu menggunakan IT. Kenapa jadi publikasi IT-nya jadi berbeda? Karena kan begini, halaman publikasi hasil itu sebenarnya diisi atau diambil datanya itu dari sistem internal KPU. Sirekap itu. Jadi kalau yang kita lihat itu di pemilu 2024.kpu.go.id itu bukan Sirekap, itu hasil Sirekap. Sirekapnya sendiri itu yang aplikasi yang hanya bisa digunakan oleh KPPS, kemudian berjalan terus sampai ke pusat gitu ya, sistem terpusat yang tidak bisa diakses publik gitu. Hasilnya baru ditampilkan ke situs KPU gitu. Jadi kalau orang ada dibilang oh itu dihack gitu hasilnya bukan dari KPU gitu. Iya, tapi kan itu hanya halaman publikasi. Nanti bisa diganti lagi dengan hasil Sirekap yang sebenarnya atau situng kalau dulu namanya. Jadi aneh kalau misalnya nanti hasil antara manual berjenjang berbeda dengan yang ini. Kan C1-nya sama. Ya. Gitu. Semuanya kan berbasis C1, bukan berbasis negosiasi di lapangan gitu. Jadi kita lihat C1-nya itu, misalnya C1-nya salah, maka di dalam situs KPU itu atau di Sirekapnya kan seharusnya ya dipilah atau di karantina ya. Oke, yang ini nggak usah dihitung. Atau kalau sudah diperbaiki, ya berapa hasil perbaikan yang terbarunya gitu. Ya. Jadi ada satu hal yang tidak ada di halaman hasil pemilu ini. Tidak ditampilkan proses perubahannya dalam proses jenjang manualnya gitu kan. Manual berjenjang ya istilahnya. Di proses manual berjenjang harusnya kalau ada koreksi ya diubah. Apakah C1-nya ya ditolak atau mungkin salah memasukkan gitu angka-angkanya gitu ya. Nah itu kan harusnya ada proses juga di dalam halaman situng atau halaman Sirekap hasil ini gitu kan. Sehingga mau berdalih apapun, KPU itu nggak masuk akal kalau berbeda ataupun kalau sama. Kalau sama, kemudian kita temukan ada keganjilan dalam perhitungannya, seperti tadi, misalnya kondisi sekarang ini kok sama dengan quick count atau sama dengan hasil akhir, sementara banyak sekali temuan kecurangan atau kesalahan angka tadi. Nah, berarti jadi aneh, berarti proses di manual berjenjangnya bermasalah juga. Gitu. Dalam QC-nya bermasalah juga dan aneh juga kenapa QC itu tidak menemukan kasus aplikasi yang salah ini gitu. Aplikasi yang sudah diakui oleh kedua KPU itu ada masalah gitu. Kenapa orang-orang QC itu tidak tahu gitu. Kenapa dia tidak mengangkat masalah itu? Nah, harusnya kan dia tahu dong. Di lapangan itu ada masalah dalam soal ini. Masa satu pun dia nggak mendeteksi gitu ya. Artinya mencocokkan atau
tidak mengkaitkan antara jenjang manual atau manual berjenjang itu dengan Sirekap gitu, dengan publikasi Sirekap, itu nggak masuk akal karena C1-nya kan sama. Ya. Gitu. Logikanya tuh hasilnya harus sama gitu. Paling nggak kalau ada beda 1-2% ya mungkin oke lah gitu. Karena mungkin ada masalah apa yang secara logika pemrograman tidak terantisipasi misalnya ya. Ya. Itu misalnya ada yang masih bersengketa sehingga tidak perlu dihitung misalnya. Ya. Nah, itu harusnya kan di karantina. Kalau nggak di karantina, oke lah masuk aspek toleransi 1% misalnya gitu. Jadi nggak boleh terlalu jauh perbedaannya. Ya. Jadi Anda melihat ini sebenarnya selain tentu kelalaian, tapi yang lebih serius lagi ada intensi kecurangan gitu. Ya apa ya, kalau bahasa kecurangan itu kan sudah bahasa hukum yang harus dibuktikan ya. Kalau intensi ya ini logikanya jelas, itu tadi sistematis karena seperti by system, misalnya tidak bisa ngedit gitu, tidak bisa ngedit di paslon tertentu itu. Nah sekarang kita nggak tahu, mungkin bisa jadi dibikin bukti-bukti terbalik hari ini. Maksudnya? Ada yang bikin laporan nanti 01 yang nggak bisa diedit misalnya. Bisa dibikin video. Ya 03 nggak bisa diedit. Nah, karena 02 kemarin nggak bisa diedit sudah beredar. Nanti kita kan jadi kacau di publik kan. Makanya seharusnya ini ada yang segera bikin laporan polisi menurut saya, atau laporan ke Bawaslu gitu, supaya alat kerja yang sekarang itu diamankan. Gitu. Apa benar itu misalnya ada laporan dari mana ya, kalau ada yang bikin video pembanding itu harus jelas di mana, kapan, jangan sampai hanya menjadi beredar nanti isu begini, isu yang sebaliknya gitu kan. Jadi ini kan perang media aja, perang informasi. Jadi masyarakat sudah cerdas, nanti yang datang menyusul ini ya kita lebih seleksi lagi. Jadi kontak +1 gitu ya. Nanti kalau ada +2 tiba-tiba ini seperti rektor kemarin, rektor atau akademisi bikin surat pernyataan keprihatinan, besoknya ada ya sebaliknya. Iya. Oke. Juga tidak mudah mengumpulkan bukti-bukti ini gitu ya, karena ya walaupun media sosial demikian luas, untuk dikumpulkan ini di daerah mana dan sebagainya itu kan perlu proses gitu. Saya dapat banyak laporan tapi nggak tahu ini di mana gitu kan. Proses kecurangan misalnya ada yang memasukkan kartu ke surat suara satu kres besar gitu, tapi kita nggak tahu awalnya di mana, kan harus dilacak, oh ini dari mana, nah baru itu bisa jadi bukti gitu kan. Jadi tidak semudah kita nge-share gitu, tapi kalau dalam bahasa hukum kan harus jelas kejadiannya di mana, dari handphone siapa dan sebagainya. Itu tidak mudah, maka saya menyarankan tim hukum dari masing-masing paslon yang merasa dirugikan ya harus segera bergerak gitu dan mengumpulkan bukti-bukti secara sistematis juga. Jangan cuma dikumpulin jadi file bukti nomor sekian tapi tidak sistematis gitu ya, karena nanti ketika pembuktian ini sistematis ada parameternya tuh di MK harus dipelajari. Misalnya harus ada terjadi misalnya di separuh jumlah provinsi di Indonesia. Nah, berarti dikumpulin gitu, nggak usah terlalu nyebar juga nggak apa-apa, yang penting misalnya memenuhi syarat itu. Jadi harus strategi karena waktunya nggak lama ini untuk proses pengumpulan ini. Ya. Oke, ini nasibnya Sirekap, jangan-jangan begitu ya, nanti itu bisa seperti kejadian Situng ya, tidak menyelesaikan penghitungan suara ya, dan lebih baik dia dikorbankan gitu saja gitu, dalam tanda dia disalahin aja lah sistemnya gitu, daripada itu kemudian membongkar kecurangan. Ya bisa aja seperti itu, tapi kita bisa nuntut dari sekarang, masyarakat sipil nggak bodoh lagi. Dulu kita siap untuk soal beginian, sekarang jangan lupa peraturan 2019 dan 2024 itu sama. Kalau 2019 ke 2014 itu banyak perubahan, kita sempat salah nuntut juga ya. Terusnya beberapa itu dituntut di Bawaslu, tapi dibawa ke MK kan nggak mau. Gitu. Akhirnya diadili juga soal TSM. TSM itu di mana? Apakah di Bawaslu, apa di MK? Itu harus dipelajari itu tim hukum, jangan keliru gitu. Ini lebih ke masalah hukum, Mas Sersu. Walaupun saya orang IT, saya selalu ingin menyiapkan IT itu untuk membackup masalah hukum. Bukan murni masalah hackingan atau adu pintar di soal pendataan ini gitu ya.
Kan banyak sekali yang bikin situs apa untuk pengumpulan C1 misalnya. Itu kan inisiatif warga sangat banyak. Nah, itulah banyak sekali. Tapi saya dari awal yakin kalau yang tidak resmi nggak bakal dapat data yang sesuai yang lengkap gitu ya. Lengkap ya, itu bolongnya nanti di situ ya. Iya, pada akhirnya kan nggak ada gunanya juga gitu. Jadi pada akhirnya tetap yang bekerja paslon-paslon, partai-partai itu secara resmi, yang tidak perlu juga terlalu dipublikasi gitu. Kan sistem kerja internal kita juga ngapain dipublikasi wong ini dalam posisi kontestasi. Ya, Iya. perang lah. Masyarakat sipil mengumpulkan data-data itu lebih banyak ke melihat pola. Nah itu alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau bicara pembanding data ya itu tugas KPU dong yang lengkap. KPU dibayar negara untuk mengumpulkan data itu. Ya. Kemudian Bawaslu juga harus indah. Bawaslu pun menurut saya harus menampilkan. Ini Mas Hersu, ini usul saya. Kenapa Bawaslu nggak menampilkan? Ini pertanyaan bukan usul ya. Harusnya Bawaslu punya situs seperti punya KPU dong. Ya, karena pengawas dia ya, harusnya gitu ya. Dia pengawas dan dia juga memotret gitu. Dan itu dibiayai negara. Kalau relawan ini ya mohon maaf gitu. Banyak yang ya relawan benar gitu, nggak ada biaya. Ya tapi gimana gitu untuk mengumpulkan di seluruh TPS kan nggak mungkin kalau kita sebagai masyarakat yang harus membiayai diri sendiri gitu ya. Belum intimidasi. Kalau petugas resmi KPU sama Bawaslu kan ya dia nggak bisa diintimidasi kan, dia punya perlindungan security lah ya, perlindungan hukum dan sebagainya. Saya bingung kalau Bawaslu ini mengawasi hanya lebih ke hal-hal yang agak-agak jadul gitu ya. IT-nya gitu. Harusnya adalah paling nggak kalau nggak ada sistem publikasinya, maka data-data punya Bawaslu itu harus di-share ke kita, ke publik, sehingga kita bisa membanding apakah C1-nya sama dengan yang di KPU gitu ya. Kalau misalnya diberikan, boleh di-download nih foto-foto misalnya dari Bawaslu ya, punya Bawaslu, maka kita bisa bikin tuh sistem pembanding antara KPU dengan Bawaslu gitu ya. Karena datanya tersedia ya. Ya, saya mau nanya nanti ke Komisi Informasi apakah kita berhak mendapatkan itu. Kalau kita berhak, maka kita akan tagih. Oke. Ke Bawaslu, mana data Anda? Nanti kami kan baca dengan sistem yang mirip dengan KPU. Kita kan bisa bikin robot juga untuk membaca gambar-gambar itu, gitu. Kalau kita harus download satu-satu di KPU ya perlu teknologi robotik juga, gitu ya, untuk cepat ngambil itu. Karena itu kan ada di halaman KPU yang diupload, kadang juga ada yang kosong gitu ya, tidak ada C1-nya. Tapi data masuk misalnya. Harusnya 3 halaman, cuma ada 2 halaman, yang kedua nggak ada. Itu kan kasus juga ada. Tapi kalau Bawaslu menyediakan itu, wah itu bakalan seru gitu. Kita akan merasakan pemilu jurdil gitu. Semuanya kan ke penyelenggara, sementara pengawasnya nggak ngasih data kan percuma dong. Ada Bawaslu foto-foto, ada aplikasinya juga, Siwaslu kalau nggak salah nama aplikasinya. Persoalannya kan sejak awal sebenarnya publik itu sudah menyadari bahwa berhadapan dengan rezim itu memang bukan tidak mudah, itu sangat berat ya, karena aturan lapangan, kalau istilahnya tadinya kan mulai siapa yang mau bermain pun sudah mereka seleksi, kemudian lapangan permainan mereka yang menentukan, aturan permainan yang mereka yang menentukan, dan wasitnya juga mereka yang menentukan. Itu kan problemnya sejak awal seperti itu, gitu ya. Ya kita bisa mengeluh seperti itu, tapi kita nggak bisa nyalahin juga, karena kan seharusnya kita juga merebut posisi-posisi itu. Selama ini kita kayak cuek, kita nggak mau jadi anggota KPU, nggak mau jadi anggota Bawaslu-nya. Ke depan ya kita masyarakat sipil juga berpikir dong, itu harus di orang-orang kita gitu, orang-orang yang dianggap oke lah mau jurdil gitu ya. Kita bukan menilai yang sekarang nggak benar, nggak. Kita harus percayalah dengan komisioner, dengan tim ya, bukan tim, staf di KPU lah. Itu pasti mereka ingin bekerja dengan baik. Tapi karena mungkin ada
proses-proses politik, ada Ya. tekanan-tekanan. Hmm. Nah, itu yang seharusnya kita bantu jaga gitu. Jangan sampai ada intimidasi terhadap misalnya komisioner misalnya. Jadi Ya. kita tetap harus berprasangka baik dan kita melindungi beliau-beliau dan kita membantu bagaimana publikasi Situng KPU itu benar gitu. Ya. Kita bukan ingin nyalah-nyalahin, enggak. Cuman kita ingin yang fair dan saya yakin semuanya juga ingin begitu gitu. Cuman ketika terjadi tekanan-tekanan yang ya kita mungkin tidak mudah membuktikannya, ya kita bantu dengan kekuatan-kekuatan civil society lah menurut saya. Rame banget soal robotik itu ya, yang Anda waktu Anda membuat robotik itu kan waktu itu ada dilecehkan lah, boleh bilang gitu, ditertawakan lah ya soal itu. Dan sekarang tapi videonya beredar lagi loh soal robotik itu. Iya, dibilang robot gedek lah, dibilang teknologi yang gampang. Memang begini gampang. Pertanyaannya, sanggup nggak mereka bikin dengan sanggup atau mau gitu mungkin. Mau atau tidak ya, kalau mereka sanggup dan mau, tayangkan versi-versi yang mentertawakan itu. Tidak mudah 800.000 titik kita ngambil setiap menit. Coba kira-kira ada yang bisa nggak? Bukan saya mau ini ya, bukan mau nantang-nantangin yang ahli atau apa enggak. Maksudnya ada teknik tertentu yang tidak semua orang tahu sehingga kita tuh mampu mendapatkan itu. Kalau kita meng-capture misalnya sehari sekali, ya itu sih bisa gitu. Banyak yang bisa mau pakai Excel mau apa gitu kan. Jadi kadang orang tuh sayur aja dibilang oh itu gampang, anak tingkat 1 bisa. Nah saya bilang yang bikin di sini bahkan belum tingkat 1, masih SMK. Anda harus tingkat 1. Kalau mau siapapun lah, apalagi profesor gitu ya, melecehkan sebuah karya, dia harus hadirkan karya yang lebih baik dong. Ya, gitu. ya. Jadi video Anda yang tahun 2019 itu sampai sekarang masih relevan itu ya, yang sekarang beredar lagi ya tentang robot Situng itu ya? Bagian relevan, tapi kalau dulu kan agak samar ya, harus benar robot yang mengerjakan. Sekarang masyarakat pun dengan mudah melihat gitu kan, karena gitu. Jadi ya tetap, cuman kita tetap perlu sistem seperti yang saya bikin 2019 seharusnya ya, supaya data lengkap, diubah-ubah apa tidak, kalaupun tidak diubah-ubah apakah sudah benar gitu kan. Itu kan harus ditimbulkan, nanti tidak hanya sporadis gitu ya. Kita melihat ini banyak laporan di WA, di medsos, kita kumpulin ternyata misalnya hanya 1.000 kasus misalnya. Oke, 1.000 kali 800 berapa? 800.000. Bisa diabaikan misalnya. Nah, kan gampang aja kalau kita nggak bikin lengkap gitu ya. Tapi kalau lengkap, akhirnya itu kita mungkin selain kita bicara kuantitatif ya kualitatif juga, TSM. Itu aja sih saran saya kepada tim hukum masing-masing paslon, karena yang begini ini masalah hukum, bukan masalah IT saja. IT itu kan hanya support. Sekarang ahli hukum bertarung gitu ya, mengumpulkan bukti gitu. Tapi memang IT diperlukan, nggak bisa hanya bermodal info di medsos gitu. Yes, oke. Baik, terima kasih Khairul Anaswaidi, praktisi dan ahli IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.